Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1890 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai ayat 34. Di bawah perikop kebesaran Salomo. Demikian firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop, yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan memberkati Raja Salomo, baik dalam pemerintahan, baik dalam kekuasaan kerajaannya, dan juga berkat-berkat finansial yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala bangsa datang kepada Salomo untuk mendengarkan hikmat dari Salomo. Dan Salomo menerima upeti, hadiah berupa emas perak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya semua pendengar diberkati Tuhan sama seperti Salomo. Walaupun gak sama, minimal 2%-nya dari Raja Salomo. Wow, itu luar biasa saudara. Amin. Haleluya. Tuhan mempercayakan Raja Salomo banyak sekali berkat, banyak harta benda yang luar biasa. Amin. Kekuasaannya luar biasa. Di masa pemerintahan Raja Salomo tidak ada perang. Semua bangsa takut kepada Israel, dan mereka semua untuk mencari damai mereka datang kepada Salomo membawa upeti. Saudara, kalau saya belajar dari pemberian orang-orang atau raja-raja segala bangsa yang membawa upeti kepada Salomo, itu nggak main-main, saudara. Itu harus diuji. Kalau dia tidak murni, saudara, mungkin di dalamnya, misalnya 1 kilo emas batangan, setengah kilonya besi tok atau hanya tembaga, setengah kilonya baru emas. Itu saudara bisa diuji
Dan kalau pemberian raja-raja, mereka tidak memberikan 100% emas murni. Mereka yang memberi yang tadi tidak murni itu, mereka akan dibunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sana saja kita belajar untuk pemberian kepada manusia, kepada raja, kepada pimpinan kita, harus yang paling terbaik, apalagi buat Tuhan. Amin. Untuk Tuhan harus excellent, saudara. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengelola semua berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Raja Salomo, Tuhan memberi apa yang Salomo pernah minta. Apa itu? Yang pertama kita belajar, hikmat, wisdom. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mempercayakan saudara banyak berkat, saudara minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita hikmat untuk dapat mengelola semua berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang apa sih yang diminta Raja Salomo ketika Tuhan men-challenge Salomo. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta supaya kekuasaannya semakin luas. Tidak. Yang dia minta hikmat. Amin. Tapi saudara perhatikan. Salomo minta hikmat, tapi berkat finansial, berkat penguasaan, perluasan kerajaannya, berkat upeti-upeti dari raja-raja yang diberikan, dipersembahkan kepada Raja Salomo itu luar biasa, saudara. Amin. Saya percaya, saudara, kalau Salomo meminta kekuasaan, meminta harta kekayaan, tapi kalau dia tidak meminta hikmat, saudara, semua akan sia-sia. Ini luar biasa. Minta hikmat, dapat bonus berkat. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minta atau berdoa kepada Tuhan, minta hikmat. Supaya kekuasaan, kekayaan itu mengikuti. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita belajar bagaimana hikmat Salomo yang Tuhan anugerahkan kepada Raja Salomo itu terbukti dalam peristiwa dua orang ibu yang saling klaim bahwa anak yang masih hidup itu adalah anaknya. Mereka saling klaim, saudara. Dan Salomo, untuk memutuskan perkara itu, Tuhan memberi dia hikmat. Salomo bilang, ambil pedang, belah dua nih anak. Berikan kepada si A dan si B, supaya ada rasa keadilan. Di sanalah seorang ibu yang asli itu, dia berkata, jangan bunuh anak itu, berikan saja kepada dia. Dan ibu yang satu, yang sebenarnya bukan ibu dari anak yang hidup itu berkata, oh tidak, biarlah dipenggal, supaya setengah buat kamu, setengah buat saya. Dari sanalah Salomo dapat mengetahui mana ibu dari anak yang masih hidup itu dan mana yang bukan. Saudara, dari mana Salomo mendapatkan itu? Dari Tuhan. Tuhan memberi dia hikmat. Amin. Sehingga dia dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu hikmat. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada masalah, jangan terburu-buru memutuskan. Kemarin kita sudah belajar, saudara, dengarkan semuanya. Agar kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Amin. Minta hikmat dari Tuhan. Sehingga Tuhan akan memenuhi kehidupan saudara. Mengambil satu keputusan yang tepat. Di dalam setiap masalah yang orang bawa kepada saudara. Saudara mungkin seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Supaya di saat jemaat atau orang yang saudara pimpin membawa persoalan pergumulan kepada saudara. Karena saudara seorang pemimpin.
Mereka mencari saudara untuk dapat memutuskan perkara yang sedang mereka alami. Minta hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kepada saudara, sehingga saudara tepat memutuskan satu perkara. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan beri hikmat kepada Raja Salomo untuk memanage kerajaan Israel, sehingga Israel semakin kuat, semakin diberkati dalam pemerintahan Raja Salomo. Haleluya. Yang kedua saudara, perhatikan masih di ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo diberikan Tuhan pengertian yang sangat besar, atau dalam arti kata lain bijaksana. Amin. Saudara, ada banyak orang sudah sekolah tinggi-tinggi tapi nggak mengerti-mengerti, saudara. Betul? Ada seperti itu kan di sekeliling kita. Saudara sudah diberikan pemahaman, tetapi masih saja nggak ngerti, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, minta kepada Tuhan supaya saudara diberikan pengertian yang besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang mendapatkan berkat pengertian yang besar itu, orang itu pasti bijaksana. Ada orang sebagai pemimpin sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi sayang tidak bijaksana. Kenapa tidak bijaksana? Karena tidak memiliki pengertian. Tuhan memberikan Raja Salomo pengertian yang besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin besar skup saudara, seharusnya kapasitas saudara semakin besar. Amin. Sehingga apa? Saudara memiliki satu pengertian. Makanya beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus punya 3C. Yang pertama CV. CV itu kan identitas diri kita. Kita harus tahu siapa kita. Kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Kita ini anak-anak raja di atas segala raja. Kita harus tahu menempatkan diri kita. Kita harus tahu menjaga nama besar Allah kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang kedua apa? Circle. Circle kita ini menentukan, saudara. Circle kita ini, pergaulan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu, kalau baik dalam pergaulan kita, dalam hubungan kita dengan yang lain, saudara-saudara yang ada di sekitar kita itu baik, itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang itu kan hancur hidupnya, jatuh dalam dosa karena apa? Salah pergaulan. Tapi kalau pergaulanmu baik, wow, saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Jadi jaga pergaulanmu, supaya saudara memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Makanya ada seorang pengusaha, Sudono Salim, bilang, bertemanlah dengan semua orang. Karena kita tidak tahu 20-30 tahun yang akan datang mereka jadi apa, kita tidak tahu. Mungkin teman-teman sepermainan kita, ada yang jadi bupati, gubernur, bahkan mungkin jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Makanya bertemanlah dengan semua orang. Saudara, pastikan saudara punya circle yang baik. Pastikan saudara punya circle orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang takut Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, capacity. Artinya kapasitas kita itu harus upgrade. Saudara jangan hanya dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus mengupgrade diri saudara. Karena kalau saudara tidak upgrade diri saudara, saudara akan tertinggal. Saudara akan dilibas oleh teknologi, oleh zaman ini. Makanya saudara harus upgrade diri saudara, supaya saudara memiliki pengertian yang besar. Amin. Saudara harus membuka diri saudara untuk belajar. Kalau saudara tidak belajar, saudara akan tertinggal jauh, saudara. Makanya kita harus banyak terus belajar. Jangan berhenti belajar, supaya kita mendapat pengertian yang besar. Karena orang yang terus belajar,
memiliki pengertian yang besar. Dia adalah orang yang bijaksana. Haleluya. Tuhan memberikan Salomo pengertian yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita masih melihat ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan memberikan Salomo akal, pengetahuan yang luas, yang luar biasa. Dianalogikan di sini seperti dataran pasir di tepi laut, luasnya. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan memberikan Salomo pengetahuan yang luar biasa. Amin. Saya percaya saudara, Tuhan berikan pengetahuan yang luar biasa itu kepada kita, anak-anak Tuhan. Amin. Saudara, lihat, bangsa Israel diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka dijuluki oleh dunia ini, orang-orang yang pintar ini lahir dari Israel. Banyak sekali penemu-penemu yang kita bisa rasakan manfaatnya sekarang. Mereka adalah keturunan bangsa Israel. Amin. Tuhan memberikan mereka pengetahuan yang luar biasa. Terlebih lagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Tuhan akan memberi kita pengetahuan yang luas. Amin. Saudara lihat Salomo. Salomo masihlah orang yang masih sangat muda, belum punya pengalaman. Dia minta hikmat, Tuhan berikan lebih daripada apa yang dia minta. Tuhan berikan dia pengertian yang sangat besar, amat besar, kata firman Tuhan ini. Dan yang Tuhan berikan kepada Salomo, akal atau pengetahuan yang luas sekali. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya jangan minta aneh-aneh saudara. Minta hikmat dari Tuhan. Supaya Tuhan berikan saudara pengertian yang besar, pengetahuan yang luas dalam kehidupan saudara. Untuk apa semuanya itu? Hikmat, pengertian yang besar, pengetahuan yang luas. Buat apa? Untuk mengurus berkat Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Saudara masih hidup sampai sekarang ini, bukankah itu berkat? Kalau Tuhan mempercayakan saudara untuk satu pekerjaan, memiliki usaha, memiliki satu perusahaan, saudara masih beraktivitas sampai saat ini, saudara minta hikmat. Supaya dengan hikmat itu, saudara dapat memanage berkat Tuhan dengan baik, sama seperti Salomo. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Makanya dia minta hikmat. Dan Tuhan memberikan lebih dari apa yang Salomo minta. Bukan hanya hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, tapi pengertian besar, pengetahuan yang luas Tuhan berikan kepada Salomo. Demikian juga yang akan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Bukan hanya hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, tapi pengertian yang besar, pengetahuan yang luas Tuhan akan berikan buat saudara dan saya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Diberkati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mujizat Tuhan terjadi kepada pendengar yang mendengarkan renungan ini. Namun dalam keadaan sakit, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang,
kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.